Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afif Nafis dari kelas 2283A. Pada hari ini saya akan membuat dan juga menjelaskan dua form, yaitu yang pertama form usia berdasarkan kategori dan form upah lembur karyawan. Yang dimana kedua form ini adalah UTS saya untuk MK atau mata kuliah pemrograman berbasis objek. Kita langsung saja membuat yang form yang pertama, yaitu form usia. Pertama kita buat dulu file projectnya, yaitu dengan mengklik kanan default package, pilih new dan pilih JFrame form, dan kita buat class name-nya yaitu form usia. Setelah itu kita langsung mendesain saja formnya seperti yang ada pada soal. Pertama kita set dulu layoutnya menjadi absolute layout, dan kita pilih blue panel. Dan kita set juga layoutnya menjadi absolute layout lagi, dan kita pilih panel oval. Dan kita set layoutnya menjadi absolute layout juga. Dan setelah itu kita kopikan saja untuk panel yang keduanya. Setelah itu kita gunakan label untuk membuat teks atau tulisannya. Teks yang pertama itu dan untuk teks selanjutnya kita tinggal kopikan saja teks yang label yang pertama, dan kita kopikan dan kita pastekan saja, dan kita ganti teksnya. Setelah itu kita gunakan text field untuk kita bisa menginputkan tahun lahirnya. Ini untuk teksnya kita kosongkan saja. Kita pakaikan label lagi.
Dan untuk button hapusnya, tombol hapus kita gunakan button gelas. Kita rubah teksnya menjadi hapus. Setelah kita sudah mendesain formnya, yang perlu kita lakukan adalah mengganti variabel name pada masing-masing label, text field, dan juga buttonnya. Yang pertama kita rubah variabel name text field ini menjadi txt tahun. Ini menjadi label usia, dan ini menjadi label kategori. Jadi fungsi dari mengganti variabel name tadi adalah untuk mempermudah kita dalam proses codingnya nanti. Setelah desainnya selesai dan variabel name-nya sudah kita ganti semua, maka kita bisa langsung membuat codingannya saja. Yang pertama kita akan membuat void-nya terlebih dahulu. Void usia. Jadi void ini berfungsi sebagai metode yang kita gunakan. Setelah itu kita akan membuat tipe data dan juga variabelnya. Tipe data yang saya pakai adalah integer. Dan variabel yang perlu kita masukkan adalah tahun lahir, tahun sekarang, usia, dan kategori. Ketika kita selesai membuat tipe data dan variabelnya, kita buat inputan yang perlu kita input. Inputan yang perlu kita input yaitu hanya satu, yaitu tahun lahir. Jadi kita buat seperti ini, tahun lahir sama dengan integer daptar integer dot parse integer dan kita panggil text field tadi yaitu txt tahun, txt tahun dot get text.
Jadi fungsi dari txt tahun.getText itu adalah pada saat kita menginputkan tahun pada text field ini, itu inputan kita itu akan diambil dan akan diproses. Setelah membuat inputan, kita langsung bisa membuat prosesnya. Pada proses ini bertujuan untuk menghasilkan output usia sekarang. Jadi kita panggil usia sama dengan, untuk rumus mencari usia sekarang adalah tahun sekarang dikurang tahun lahir. Jadi kita buat tahun sekarang dikurang tahun lahir. Dan untuk menampilkan output ini pada label usia, maka kita perlu memanggil label usianya seperti ini dengan membuat perintah seperti ini: label usia .set text string value of integer i, dan kita tulis usia. Jadi hasil dari proses usia ini nanti itu akan muncul di label usia pada desain kita tadi. Nah, dan untuk kategori itu kita memerlukan pengkondisian, yaitu menggunakan if dan else. Untuk pengkondisian yang pertama itu adalah kategori balita. Jadi kita buat seperti ini: if usia lebih kecil atau sama dengan 5, maka label kategorinya akan muncul string value of Jadi ketika usia yang ada di proses ini menghasilkan sama dengan 5 atau kurang dari 5, maka pada label kategorinya nanti akan muncul kata balita. Dan untuk pengkondisian yang selanjutnya itu kita bisa kopikan saja dan kita ganti pada usianya dan juga pada objeknya ini. Untuk yang kedua itu 12 dan anak-anak, kita ganti.
Oke, untuk pengondisiannya ini sudah selesai. Setelah itu, karena pada desainnya ini tidak ada tombol atau button proses, maka kita memerlukan fungsi key release. Jadi key release ini pada saat kita mengetikkan inputan kita, itu akan langsung outputnya itu akan langsung muncul tanpa kita harus menekan tombol proses. Untuk menampilkannya atau untuk menggunakan button prosesnya adalah klik kanan pada text field, kita pilih event dan kita pilih key dan kita klik key release, dan kita tinggal panggilkan void yang sudah kita buat di atas tadi. Setelah itu kita akan membuat tombol hapus. Double klik pada button hapus dan kita buat seperti ini. Oke, untuk button hapusnya ini sudah selesai. Setelah itu saya akan coba run untuk form usianya. Dan saya akan coba inputkan tahun 2004. Oke, benar. Dan coba kita inputkan satu kali lagi, 1980. Oke, untuk form usia itu sudah selesai. Selanjutnya saya akan membuat form yang kedua, yaitu form upah lembur karyawan. Sama seperti yang pada form pertama tadi, tekan default package, new, JFrame 4, dan buat class name-nya form lembur. Set layoutnya menjadi absolute layout juga, dan kita gunakan panel. Dan kita set layoutnya menjadi absolute layout juga. Kita ganti bordernya menjadi title border, dan pada di propertiesnya kita ganti bordernya lagi menjadi bevel border. Jadi bevel border ini berfungsi supaya bordernya itu kelihatan seperti, kalau raise itu seperti timbul, dan kalau lowered itu seperti tenggelam. Dan kita pilih yang lowered dan kita klik OK. Dan untuk title-nya kita buat hitung uang lembur.
Setelah itu kita gunakan label. Kita ganti properties, kita ganti teksnya, yaitu jam kerja. Setelah itu kita gunakan separator untuk memisahkan antara inputan dan juga output. Oke, setelah desainnya selesai, kita sama seperti desain form sebelumnya, yaitu kita ganti variabel name-nya. Jam. Setelah variabel name-nya sudah kita ganti, kita bisa langsung membuat codingannya. Kita buat dulu void-nya. Untuk void-nya itu setelah itu kita buatkan tipe data dan variabelnya. Di sini saya menggunakan tipe data integer. Variabelnya itu yang jam kerja, kelebihan kerja,
upah lemburnya itu seperti di soal sama dengan 10.000 per hari. Dan jam normal kerja sama dengan 8 dan upah. Setelah itu kita bisa membuat inputannya. Sama seperti form sebelumnya, inputannya itu hanya satu, yaitu jam kerja. Jadi jam kerja sama dengan integer dot parse integer dot get text. Nah, setelah itu kita langsung buat pengkondisiannya, dan untuk prosesnya itu akan langsung masuk, atau setelah itu kita langsung bisa membuat pengkondisiannya. Dan untuk prosesnya itu akan disamakan atau dimasukkan ke dalam pengkondisian, karena pengkondisiannya itu cuma ada 2 pengkondisian. Jadi untuk pengkondisiannya kita menggunakan if else. Jadi untuk yang pertama, jika jam kerja kurang atau sama dengan 8, maka label kelebihan kerja dot set text jadi jika jam kerjanya itu, jam kerja yang kita inputkan itu nanti sama dengan 8 atau kurang dari 8, maka pada label kelebihan kerja dan label upah lembur nanti itu akan muncul angka 0. Dan jika jam kerjanya itu di atas 8, maka kita akan membuat prosesnya. Yang pertama kita akan membuat proses kelebihan kerja. Untuk proses kelebihan kerja itu rumusnya jam kerja dikurang jam normal kerja. Dan untuk proses mendapatkan upah lemburnya itu adalah upah sama dengan upah lembur dikali kelebihan kerja.
Oke, untuk condition keduanya itu sudah selesai. Jadi ketika jam kerja yang kita inputkan itu lebih dari 8, maka pada label kelebihan kerjanya nanti itu akan menampilkan hasil dari proses kelebihan kerja, dan untuk label upah lemburnya nanti itu akan menampilkan hasil dari proses upah lembur ini. Setelah itu, karena di desain ini tidak ada button proses, maka kita juga memerlukan function atau fungsi key release. Dan kita panggilkan saja. Oke, untuk codingnya ini sudah selesai. Oke, setelah itu akan saya coba run untuk projectnya. Kita coba inputkan untuk jam kerjanya 10. Oke, coba kita inputkan 8 dan satu kali lagi 15. Oke, untuk form upah lembur atau form yang kedua ini juga sudah berhasil dan juga benar. Oke, sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.